Di suatu malam yang sunyi, ketika kota sudah tertidur, sebagian manusia mungkin pernah duduk sendiri sambil memandangi layar ponselnya. Dan tiba-tiba merasa aneh. Merasa bahwa benda kecil di tangan itu terlalu canggih untuk ukuran peradaban manusia yang dulu hanya bergantung pada api dan batu. Mungkin kamu juga pernah merasakannya, perasaan bahwa ada sesuatu yang janggal. Perasaan bahwa kemajuan teknologi kita terlalu cepat, bahkan terlalu cepat untuk kita pahami sendiri. Dan aku akan mengajakmu berjalan dalam sebuah cerita panjang, bukan tentang teori, bukan tentang fakta-fakta yang kaku, tapi tentang perjalanan manusia yang tampaknya mendapatkan bantuan dari sesuatu yang tidak pernah muncul ke permukaan. Cerita ini dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana, pertanyaan yang terlihat kecil, namun mengubah cara kita memandang dunia. Apakah teknologi modern benar-benar buatan manusia? Atau manusia hanya menemukan kembali sesuatu yang sudah ada sejak lama? Mari kita mulai. Dari masa lalu, ribuan tahun lalu, manusia berjalan dengan kaki telanjang di tanah, menyalakan api dengan batu, dan berpikir bahwa langit adalah atap dunia. Tidak ada listrik, tidak ada layar, tidak ada mesin, segala sesuatu berjalan lambat, hingga suatu hari, tiba-tiba semua berubah. Dalam kurun waktu yang sebenarnya sangat singkat, bahkan dalam hitungan 2 atau 3 generasi, manusia berubah drastis dari peradaban sederhana menjadi peradaban dengan kemampuan menciptakan mesin terbang, komputer, internet, robot, dan kecerdasan buatan. Seolah ada sesuatu yang memicu ledakan, seolah ada tangan tak terlihat yang membuka pintu besar dan memperlihatkan jalan baru yang tak pernah kita bayangkan. Dan inilah bagian pertama dari cerita panjang kita. Percepatan yang tiba-tiba itu tidak masuk akal. Para sejarawan mencoba mengerti. Para ilmuwan berdebat. Para filosof hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana manusia bisa melompat sejauh itu dalam waktu yang begitu singkat. Ada satu hal yang selalu menarik dari para penemu besar. Mereka sering mengatakan hal yang sama. Idenya seolah datang dari tempat lain. Ilham itu muncul begitu saja, seperti ada yang berbisik. Nikola Tesla pernah mengatakan bahwa ia merasa idenya bukan berasal dari otaknya sendiri, tetapi dari sesuatu yang entah dari mana. Einstein juga mengaku bahwa momen-momen terbesarnya terasa seperti sudah ada, tinggal diambil, bukan diciptakan. Beberapa ilmuwan waktu itu menganggap ini sebagai puitisasi pemikiran. Namun, semakin majunya zaman, semakin aneh rasanya pernyataan-pernyataan itu. Bagaimana mungkin ide-ide raksasa datang begitu cepat di masa ketika manusia belum siap menerimanya? Coba bayangkan bagaimana manusia bisa memikirkan teori relativitas saat belum ada komputer. Bagaimana manusia bisa menemukan gelombang radio sebelum mengerti struktur atom. Bagaimana manusia bisa membangun mesin terbang di era ketika logam masih dipukul manual. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita memasuki bagian cerita yang lebih dalam. Mari kita beralih perlahan ke masa sekarang, ketika kita menatap robot yang bisa berbicara seperti manusia atau kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan ide baru. Kita merasakan sesuatu yang familiar, namun asing. Seakan teknologi ini tidak lahir dari perjalanan panjang manusia. Seakan teknologi ini muncul karena ada sesuatu yang tiba-tiba terbuka. Pada suatu malam, kamu mungkin pernah memandangi layar ponselmu dan berpikir, bagaimana manusia bisa menciptakan ini? Layar tipis, puluhan fungsi, suara digital, kamera yang bisa menangkap wajahmu dan menganalisa emosimu. Semua itu terasa bukan hasil proses panjang, tetapi seperti pengetahuan instan yang diberikan ke tangan manusia. Dan disinilah kita sampai pada titik penting dalam cerita ini. Terkadang, teknologi terasa seperti warisan yang ditemukan kembali, bukan diciptakan dari nol. Seperti seseorang pernah meninggalkan cetak biru di suatu tempat dan manusia hanya kebetulan menemukannya. Coba kamu perhatikan, ketika manusia menemukan roda, butuh ribuan tahun untuk mengembangkan kereta. Ketika manusia menemukan besi, butuh ratusan tahun untuk membuat pedang yang bagus. Ketika manusia menemukan api, butuh waktu lama untuk menggunakannya secara efisien. Namun,
Ketika manusia menemukan komputer, hanya butuh 30 tahun untuk mengubah komputer sebesar ruangan menjadi benda tipis di tanganmu. Ketika manusia menemukan listrik, semua berubah dalam waktu sangat singkat. Ketika manusia menemukan internet, dunia terhubung hanya dalam hitungan dekade. Percepatan ini tidak mengikuti pola sejarah. Percepatan ini tidak mengikuti logika perkembangan. Inilah bagian dari rasa curiga yang mulai tumbuh. Ada sesuatu yang mendorong perkembangan ini. Apakah itu manusia? Atau sesuatu di luar manusia? Beberapa jejak kuno di dunia menambah misteri ini. Bangunan raksasa yang tidak bisa dijelaskan cara pembuatannya. Struktur batu yang presisinya melebihi alat modern. Artefak yang seolah menunjukkan teknologi optik, listrik, bahkan mekanisme rumit yang tidak mungkin ada di masa itu. Ada peta kuno yang menggambarkan benua yang belum dijelajahi. Ada alat seperti komputer mekanik dari era ribuan tahun lalu. Para arkeolog bingung. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan. Para ahli sejarah hanya memberikan teori yang tidak memuaskan. Dan perlahan muncul pertanyaan, apakah mungkin manusia pernah maju, lalu jatuh, lalu menemukan lagi sisa-sisa pengetahuan itu? Atau ada sesuatu yang memberikan inspirasi besar di masa lalu? Sama seperti sekarang, cerita ini semakin dalam, semakin rumit, dan semakin misterius. Sekarang kita berada di puncak cerita. Kita berada di era ketika manusia menciptakan sesuatu yang hampir menyaingi otaknya sendiri. Kecerdasan buatan mampu belajar tanpa diajari, mampu menulis puisi, menciptakan ide, merancang teknologi baru, bahkan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Dan disinilah muncul pertanyaan terbesar. Bagaimana manusia menciptakan sesuatu yang kecerdasannya melampaui manusia itu sendiri? Manusia yang tidak mengerti sepenuhnya cara otak bekerja, tiba-tiba bisa membuat sistem yang meniru otak manusia. Bagaimana itu mungkin? Seakan ada blueprint besar di alam semesta, dan manusia hanya menemukan pintunya. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang paling mencurigakan. Teknologi yang terasa seperti pemberian, bukan penciptaan. Dan sebelum kita masuk ke bagian paling dalam dari cerita ini, bagian yang membuat banyak ilmuwan gelisah, kalau kamu menikmati cerita panjang seperti ini, ikuti terus channel ini. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bab paling misterius. Dari mana sebenarnya sumber pengetahuan ini?